Singkat cerita, film ini menceritakan sekelompok mahasiswa yang menyewa rumah untuk merayakan hari Halloween. Namun mereka mengalami kejadian mengerikan dari memainkan game Truth or Dare. Oke, tidak usah banyak bacot, mari kita langsung saja bahas filmnya. Di awal film akan diperlihatkan seorang wanita sedang ketakutan dan gelisah. Ketika ia keluar rumah, ia melihat temannya si Johnny sedang berada di atap rumah. Entah gimana dan apa yang telah dilakukan si Johnny di atap rumah tersebut. Tetapi setelah si Johnny berdiri dan akhirnya terpleset sampai jatuh ke tanah dan dia pun tewas. Si wanita pun masuk ke dalam rumah dan melihat tulisan yang ada di kaca. Tuangkan cairan ke seluruh kepalamu. Ia langsung bergegas melumuri semua kepalanya dengan tepung yang sudah dicampur dengan air dan menuangkan cairan tersebut ke kepalanya, dan film pun dimulai. Di awal cerita ada sekelompok mahasiswa sedang melakukan perjalanan. Mereka adalah Alex, Tyler, Eddie, Holt, Luke, Maddie, Jesse, dan Carter. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata mereka pergi ke suatu rumah kosong yang telah disewa oleh Carter untuk merayakan hari Halloween. Singkat cerita, Carter pun menceritakan histori dari rumah ini. Pada tahun 1983 terdapat 7 orang yang berada di rumah ini. Mereka memainkan permainan yaitu Truth or Dare, di mana dari ke-7 orang tersebut hanya menyisakan 1 orang saja. Artinya 6 dari 7 orang yang telah meninggal. Namun sampai sekarang yang telah selamat masih belum diketahui dirinya dan belum pernah menampakkan. Teman-temannya yang mendengar cerita itu hanya bisa tertawa dan menganggap kalau cerita itu hanyalah mitos. Pada malam hari, mereka berkumpul di ruang tamu. Kemudian mereka memulai permainan game Truth or Dare. Dimulai dari menulis tantangan atau kejujuran di selembar kertas. Setelah semua selesai menulis, Alex pun memulai game tersebut. Alex yang mengambil selembar kertas dan mendapatkan tantangan untuk mencium Maddie. Ia pun tak banyak berpikir, langsung melakukan tantangan tersebut. Kemudian giliran kedua dilakukan oleh Maddie. Maddie yang mengambil kertas dan melihat isi kertas tersebut langsung terlihat kesal dan ingin mengakhiri game tersebut. Teman-temannya yang merasa penasaran dengan apa isi dari kertas tersebut kemudian merebutnya. Eddie yang membaca surat tersebut ternyata berisi tentang kejujuran tentang Maddie yang pernah berhubungan dengan si Tyler, pacar dari Alex. Sesaat Maddie berbohong, handphone mereka pun berbunyi dan ada pesan kalau yang dikatakan Maddie adalah bohong. Kemudian Maddie pun mengakui kalau ia pernah berhubungan dengan si Tyler. Alex yang mendengarkan hal tersebut sontak langsung marah dan pergi. Tyler juga merasa kesal dengan game tersebut karena membongkar rahasia dia. Kemudian ia pergi ke ruang tamu yang tadi dan melihat isi kertas tersebut berupa tantangan untuk menaruh tangan ke oven panas, di mana kertas di bawahnya terdapat tulisan untuk menyelesaikan tantangan tersebut selama 2 menit. Ketika hendak pergi, ia melihat kertas bertuliskan lakukan tantangannya atau tantangannya yang akan melakukan semuanya. Tyler pun pergi ke dapur dan meminum sebotol extra joss. Kejadian aneh mulai muncul, mulai dari lampu yang tiba-tiba terang, kursi yang bergerak dan mendorong Tyler sampai terpental, yang mana tangan dari Tyler menyentuh oven panas. Ia pun merasa kesakitan dan minta tolong kepada teman-temannya. Setelah itu datanglah teman-temannya dan bergegas untuk mengobati tangan dari Tyler. Ketika sedang mengobati tangan Tyler, tiba-tiba TV menyala sendiri dan kertas terbang menuju Jesse. Jesse pun mengambil kertas tersebut dan membaca isi dari kertas itu, di mana surat tersebut berupa tantangan untuk memakan daging bekas Tyler yang terbakar tadi.
Dari sini pun mulailah perkelahian yang menuduh Carter telah merencanakan trik dan settingan ini semua. Luke yang tidak terima dengan isi surat tersebut langsung bergegas pergi dengan Jesse. Namun ketika ia hendak membuka pintu, tiba-tiba pintu tersebut menutup dan mendorong mereka ke dalam. Ketika itu pun semua pintu yang menuju keluar tertutup dengan sendirinya. Mereka pergi ke lantai 2 dan ingin menghancurkan jendela, namun usahanya sia-sia. Jendela yang terbuat dari kaca tidak bisa pecah. Perdebatan pun dimulai di mana Jesse tidak ingin melakukan tantangan tersebut, tapi dikarenakan paksaan dari teman-temannya untuk melakukan tantangan tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ia pun terpaksa memakan bekas daging dari Tyler. Setelah ia memakan satu potongan daging, tiba-tiba ada telepon, dan anehnya di sini padahal kabel dari telepon itu terputus, namun masih ada yang bisa menghubunginya. Eddie pun mengangkat telepon tersebut, yang dimana ternyata isi dari telepon tersebut menyuruh Jesse untuk memakan semua daging tersebut. Dengan rasa jijik dan takut, Jesse menangis sambil memakan semua daging bekas Tyler tersebut. Jesse pun berhasil menyelesaikan tantangannya. Setelah itu mereka tetap bergegas ingin pergi, namun usahanya tetap sia-sia. Semua pintu masih tertutup dan terkunci. Tiba-tiba ada yang memainkan piano, di mana piano tersebut terdapat tulisan Round 2. Mereka mulai menanyakan siapa yang belum mendapatkan giliran dalam game ini. Karena mereka berdebat, akhirnya Holt pun dengan paksa mendapatkan gilirannya. Ia membuka isi dari kertas yang berupa tantangan untuk memegang kabel. Seketika lampu dari rumah tersebut jatuh dan terdapat kabel yang putus. Disinilah terdapat petunjuk dari tantangan itu. Mereka pun merencanakan sesuatu agar memegang kabel tersebut Holt tidak kenapa-napa dan tantangan tersebut bisa diselesaikan. Dan akhirnya Holt pun menyelesaikan tantangannya dengan cara memegang kabel itu dibantu dengan Carter yang mendorong agar tidak kesetrum terlalu lama. Emosi mereka pun makin meluap. Luke yang terus-terusan marah dan tidak terima dengan semua ini tiba-tiba mendapatkan sebuah giliran, di mana tulisan yang ada di kaca adalah pukul lutut, dan terdapat sebuah kayu yang turun dari tangga atas. Di sini Jesse yang melakukan pukulan tersebut ke lutut Luke, tapi dikarenakan pukulannya terlalu lemah, tantangan tersebut belum bisa terselesaikan, dan secara tiba-tiba Carter mengambil kayu tersebut dan memukul lutut Luke sampai retak. Dan akhirnya tantangan itu pun terselesaikan. Selanjutnya datang dari Eddie. Eddie yang melihat kejadian ini semua ini ingin bergegas untuk pergi. Namun ketika ia hendak pergi, kertas berjatuhan dari lantai atas dan isinya berupa kalau ternyata Eddie adalah pecandu narkoba. Ini berupa sebuah kejujuran, di mana Eddie tidak mau mengakui hal tersebut. Kemudian terdapat pesan dari HP mereka, yaitu kamu berbohong, kamu harus mati. Eddie pun yang mengabaikan hal tersebut kemudian membuka pintu dan ingin pergi, namun tiba-tiba hembusan angin yang kencang mendorong Eddie sampai terlempar. Naas, Eddie pun seketika meninggal dengan badan tertancap besi. Dari kejadian tersebut akhirnya mereka bisa keluar dan membawa Luke ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Carter diinterogasi oleh polisi. Ia pun menjelaskan kejadian yang telah terjadi di rumah tersebut. Polisi yang mendengarkan penjelasan dari Carter tidak mempercayainya, dan mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Carter yang melihat video dan foto dari Eddie, tiba-tiba kamera bergerak dengan sendirinya. Ia pun langsung mengarahkan kameranya ke kasur, di mana terdapat darah dan muncul Eddie. Namun ini hanya terlihat di kamera saja. Bayang-bayang Eddie yang ada di kamera itu kemudian menuliskan sesuatu yang ternyata adalah tantangan. Hang yourself, gantung dirimu sendiri. Dan di sini diberi waktu selama 2 menit. Carter yang ketakutan dan tidak ingin melakukan tantangan tersebut berusaha untuk kabur, namun tidak bisa dikarenakan pintu sudah terkunci. Setelah waktu habis, Carter pun tiba-tiba diseret dan tergantung. Kamera dari Carter yang mengarahkan ke Carter melakukan live streaming dan memberitahukan kepada teman-temannya agar mereka semua tahu. Kemudian teman-temannya yang melihat hal tersebut langsung bergegas untuk menghampiri kamar Carter.
Ya, namun mereka tidak bisa membuka pintu tersebut dan akhirnya Carter pun tewas gantung diri. Alec yang ingin mengakhiri semua ini mencari tahu keberadaan seorang wanita yang selamat dari permainan ini. Ia pun mencari informasi dan didapatkanlah alamat dan nama dari orang tersebut. Singkat cerita, ia pun langsung menghampiri sebuah rumah. Dan akhirnya mereka bertemu dengan si pemilik rumah tersebut, yaitu Donna. Dimana Donna ini adalah wanita yang selamat dari permainan di rumah tersebut. Kalau kalian ingat, wanita ini adalah wanita yang ada di awal-awal film bersama Johnny tadi, yang melumuri kepalanya dengan tepung dan menuangkan cairan ke kepalanya. Alec yang menanyakan kepada Donna bagaimana cara kita untuk bebas dari permainan tersebut. Donna yang menceritakan kejadian masa lalunya yang ia lalui, di mana keenam dari temannya telah gagal menyelesaikan tantangannya dan tewas. Jadi seperti yang dikatakan Donna, mereka harus menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh roh rumah tersebut sampai ronde ketiga. Mereka tidak bisa lolos kemana-mana sampai mereka menyelesaikan tantangan tersebut, dan meskipun mereka pergi keluar kota, mereka akan tetap dihantui dengan permainan itu. Skin berpindah ke Luke dan Jesse yang ada di kamarnya. Ketika sedang membaca buku, tiba-tiba muncul tulisan berupa tantangan. Tantangan tersebut adalah mencuri di pom bensin. Ia pun kaget dan hendak pergi, namun tiba-tiba terdapat pistol yang ada di atas kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Luke pun pergi ke pom bensin untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Tapi naasnya dia di sini malah tertembak oleh penjaga pom bensin dengan shotgun dan ia pun langsung tewas. Jesse yang melihat kejadian tersebut langsung pergi dan mengabari teman-temannya kalau Luke sudah tewas. Malam hari pun mereka pergi ke rumah itu lagi untuk menyelesaikan semua tantangan yang diberikan. Di awal-awal mereka langsung disambut dengan tantangan untuk meminum sebuah cairan berupa racun. Namun mereka di sini secara cerdik, mereka bisa menyelesaikan tantangan dengan cara meminum soda terlebih dahulu, kemudian meminum racunnya agar racun yang ia minum bisa dimuntahkan dan tidak dicerna oleh tubuh. Setelah menyelesaikan tantangan tersebut, mereka sekarang berpindah ke ronde ketiga, di mana ronde ketiga ini dengan tantangan 2 menit, yaitu 1 peluru. Mereka pun bingung harus diapakan 1 peluru ini. Taylor yang mencoba menembakkan 1 peluru ke kaca tapi tidak bisa. Alec pun merebut pistol tersebut dan ingin menembakkan ke kepalanya. Namun Maddie yang berbaik hati dan kasihan kepada Alec mengambil pistol tersebut dan akan menembakkan ke kepala Maddie tersendiri. Ya, ternyata Taylor pun menjadi pahlawan di sini. Ia mengambil pistol dan langsung tanpa berpikir panjang menembakkan ke kepalanya sendiri. Dan akhirnya Taylor pun tewas. Ya, permainan masih berlanjut. Hood yang pergi ke kamar mandi untuk membasuh mukanya melihat ada tulisan berupa tantangan. Seketika ia pun langsung mengabari temannya dan ia jujur kepada teman-temannya kalau pernah terlibat tabrak lari dan menyebabkan lumpuh dari orang yang ditabrak tersebut. Dari sini Hood pun langsung ingin melumpuhkan kakinya dengan cara menabrakkan mobil ke kakinya. Namun ketika Jesse ingin menyalakan mobil, ternyata tidak bisa. Hood pun ingin memperbaiki mobil tersebut dari depan. Tiba-tiba pintu tertutup dan tangan Hood terjepit. Kemudian mobil tersebut langsung berjalan mundur dengan sendirinya. Ketika Hood jatuh di tengah jalan, mobil tersebut dengan sendirinya melaju untuk menabrak Hood. Dan akhirnya Hood pun terkelindas dan ia pun langsung tewas. Permainan ini menyisakan 3 orang wanita, yaitu Alec, Maddie, dan Jesse. Mereka pun langsung paham dengan semua permainan yang terjadi. Ternyata semua permainan ini berhubungan dengan rahasia ataupun dengan kejadian yang pernah mereka lakukan. Jadi seperti dosa-dosa yang pernah mereka lakukan akan terjadi di sini. Kemudian terdengar suara bunyi lagu yang dimana terdapat tulisan di CD tersebut. Tulisan itu berupa tantangan di mana mereka harus mencari pipa. Jesse yang menerima tantangan, ia masuk ke bawah tanah untuk mencari pipa, namun tiba-tiba pintu pun tertutup dan terkunci. Jesse yang sendirian di bawah tanah langsung mencari pipa yang ada di situ. Namun naas, ketika ia hendak mengambil pipa, terdapat serangan serangga yang banyak. Ia pun langsung berlari ke atas, namun ia terpleset dan jatuh ke bawah. Dan akhirnya ia pun langsung dikerubungi sama serangga tersebut sampai tewas.
Oke, permainan ini menyisakan dua orang lagi, yaitu Maddie dan Alex. Ketika mereka pergi ke ruang tamu, terdengar bunyi ponsel dari Maddie. Mereka pun mendapatkan voice berupa tantangan, yaitu hapus 7 bagian tubuh yang hidup dalam 7 menit. Alex pun bergegas ke dapur untuk mengambilkan peralatan-peralatan pisau. Di sini mereka pun langsung melakukan tantangan tersebut dengan memotong bagian-bagian tubuh dari mereka. 7 bagian yang mereka potong dari Maddie maupun Alex adalah rambut, kuku, kulit, daun telinga, jari tangan, dan jari kaki, dan yang terakhir adalah telapak kaki dari Maddie. Setelah yang terakhir adalah memotong telapak kaki dari Maddie, mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit karena sudah menyelesaikan tantangan yang mereka anggap itu adalah yang terakhir. Namun di dalam perjalanan terdapat pesan yang ada di layar mobil, dan tantangan itu adalah diharuskan Alex untuk membunuh si Maddie. Alex yang tidak sanggup dengan tantangan tersebut, akhirnya dia pun menabrakkan mobilnya ke pohon, yang akhirnya mereka berdua mati bunuh diri, dan film pun tamat.